sebagai bentuk evaluasi, penyegaran kembali terhadap apa yang pernah kita pelajari mulai 10 tahun yang lalu. Maka pada kesempatan malam ini sedikit saya memberikan, kita ulang kembali tentang cara praktis mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana langkah-langkah pendekatan diri kepada Allah. Ya, karena orang itu, manusia ini terbagi dua. Ada yang dekat dengan Allah, ada yang jauh dari Allah. Ya. Orang yang dekat dengan Allah, inilah orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Tapi orang yang jauh dari Allah, sebaliknya, tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Ya. Selalu merasa galau, selalu merasa susah dan menyusahkan orang lain. Ya. Oleh karena itulah bagaimana kiat-kiat yang telah saya coba sampaikan sejak 10 tahun yang lalu. Setidaknya ada empat langkah supaya kita ini selalu dekat dengan Allah. Yang pertama adalah dengan mengadakan pembersihan, membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Dan membersihkan diri dari najis. Ya. Apa itu hadas kecil? Kalau kita sudah berwudu, ada kita punya wudu, tiba-tiba kentut, ya, keluar angin, apalagi kalau disertai dengan suara, ya. Kentut itu ada namanya al-fusa. Al-fusa itu yang hanya angin. Ada juga abdurat. Abdurat itu sudah mengeluarkan suara pu, itu sudah abdurat namanya bahasa Arab. Kalau kita sudah berwudu terus kentut, maka kita namanya berhadas kecil. Hadas kecil. Artinya kita tidak dalam keadaan suci. Kita tidak dalam keadaan suci. Bagaimana caranya supaya kita kembali suci? Maka harus berwudu. Itu namanya. Jadi berwudu. Batal berhadas kecil ki kentut, berwudu setelah itu. Atau kita kencing, buang air kecil. Sudah kencing, cebok. Bersihkan air kencing itu dengan air. Kalau tidak ada air, dengan benda yang bersih.
Kalau pada zaman Rasulullah diajarkan dengan batu. Sekarang sudah ada tisu. Yang penting bersih. Ya. Kencing itu juga kalau sudah kita berwudu kencing, berhadas ke juga. Namanya hadas kecil. Atau buang air besar. Buang hajat, dalam bahasa agamanya buang hajat. Apa itu buang hajat? Istilahnya sekarang BAB, buang air besar, berak. Ya, berak. Apalagi berak. Buang air kecil batal wudu. Berak, cebok. Kalau bahasa agamanya istinja. Buang air kecil, buang air besar, kencing atau berak, itu pembersihan dulu dengan istinja. Apa itu istinja? Apa itu istinja? Cebok, kencing, cebok. Buang air besar, berak ki, cebok. Nah, kalau sudah cebok, pergi berwudu. Setelah kita berwudu, maka kita namanya bersih dari hadas kecil. Itu yang pertama, kalau kita ingin selalu dekat dengan Allah, selalulah bersih dari hadas kecil. Kemudian bersih dari hadas besar. Apa itu hadas besar? Apa itu hadas besar? Kalau hadas kecil itu tadi adalah hal-hal yang menyebabkan kita harus berwudu. Itu namanya hadas kecil. Tapi kalau hadas besar adalah hal-hal yang menyebabkan kita wajib mandi. Wajib mandi. Mandi apa? Mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung, pokoknya kena semua, ujung kaki. Itu dempata. Nah, kena semua itu dempata yang ujung-ujung. Ujung rambut, ujung kumis, ujung jenggot, ujung tangan, ujung kaki, ujung kuku, ujung apa lagi dempata? Pokoknya harus kena semua itu ujung-ujungnya. Apalagi semua yang rambut-rambut itu, semua bulu rambut kena semua, terutama yang panjang rambutnya harus kena semua. Kalau kelapa itu kelapa kepala kata Rasulullah mandi wajib itu kepala kayak dikasih gini-gini rambut itu. Apalagi kalau orang keribo seperti rambutnya Ahmad Albar, keribo, orang Arab, orang Afrika, orang Papua, orang Ambon, itu biasa. Ya, ada teman saya dulu orang Papua, itu keribu betul rambutnya. Kalau dia siram itu tidak masuk ke dalam itu air. Kayak itu air terpeleset. Saya suka rambutnya karena ya itu harus dikasih kena semua rambut. Kemudian kulit itu kena semua. Ya. Jadi jangan sampai kita habis mengecat. Sudah kita mengecat, ada yang cat itu tertempel di kulit. Ah, itu tidak sah itu. Tidak sah wudu, kalau ada itu tidak sah wudu. Mandi junub juga tidak sah. Dibuka semua itu cat-cat itu. Pakai apa namanya itu? Terpenting. Pakai apa lagi nama itu? Thinner. Dulu namanya terpenting. Thinner atau bensin. Kasih bersih semua dulu. Ya. Termasuk kalau ada yang coret-coret pakai spidol, pakai pulpen, apalagi tinta
tinta cair itu. Buka semua, yang menghalangi air wudu. Bagaimana dengan tato, Ustaz? Bagaimana dengan tato? Ini susahnya kalau ada tato. Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa jika tato. Kalau saya apa-apa. Karena menghalangi itu. Ada ulama mengatakan tidak apa-apa jika ada tatonya. Menurut saya apa-apa. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang bertato selama masih ada tatonya itu terus dilaknat oleh Allah. Jadi hati-hati yang mau tato. Bagaimana ini Ustaz? Ada minta toko, ada minta tatonya baru mau tobat. Rasulullah mengatakan laknat Allah kepada orang-orang yang bertato. Karena itu ada gambar di situ. Dan ada warna dan itu menghalangi air. Meskipun ada ulama mengatakan tidak apa-apa ji. Kalau menurut saya apa-apa karena Rasulullah sendiri mengatakan laknat Allah. Kenapa? Karena menghalangi air wudu maupun air mandi. Ini bahayanya. Jadi ada itu orang tato permanen namanya. Kalau di Bali itu orang biasa pasang tato, kalau 1 minggu hilang ada namanya tato sementara. Tapi selama masih ada itu tatonya, mandi wajib tidak sah, wudu tidak sah. Kalau tidak sah mandi wajib, artinya kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita jauh dari Allah, apa yang terjadi? Nah, itu selalu tidak tenang perasaan. Biar sementara sholat tidak tenang perasaannya. Sementara sholat tidak tenang perasaan. Selalu apa itu? Tentara itu orang yang tidak tenang perasaannya. Tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, tidak bisa berzikir, tidak bisa, tidak ada. Ya, kalau bahasa daerahnya selalu mause. Apa itu mause? Gelisah. Ya, biar sementara sholat gelisah, mengaji gelisah, sehingga Bismillahirrahmanirrahim cari lagi cerita, itu gelisah terus. Sementara menuntut ilmu gelisah. Itu ciri-ciri orang yang jauh dari Allah. Makanya kita harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Apa penyebabnya hadas besar? Yang pertama keluar air ya, keluar air mata. Air mata apa? Ya, kalau anak kecil bilang air mata. Kita orang dewasa kita tahu yang namanya air mata. Apa sebabnya keluar air Apa sebabnya? Yang pertama karena mimpi. Apa sebabnya lagi? Karena hubungan suami istri. Apalagi karena sengaja mengeluarkan dengan mempergunakan alat. Namanya istimna. Kalau bahasa fikihnya istimna atau istamanna. Istimna itu sengaja mengeluarkan air matanya. Ya, kita pakai air mata siapa tahu ada anak-anak enggak. Iya. Sengaja nak kasih keluar. Apakah laki-laki atau perempuan? Ya. Air mani langsung. Ada air mani itu yang kasih mandi wajib orang.
yang terpencar keluar. Wah, itu air dan dia melengot-melengot. Apa artinya melengot? Licin. Apa itu licin? Ya, lacu, lacu, licingi. Tapi ada juga licin tapi tidak mewajibkan mandi. Jangan sampai yang penting ada yang licin keluar, mandi ki. Seperti menantunya Nabi Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib berapa kali mandi dalam sehari, sehingga dia melapor kepada Rasulullah, kuntu rajulan madzaan. Ya Rasulullah, saya ini suka sekali kasih keluar itu yang licin-licin. Setiap dia lihat istrinya, karena istrinya adalah anaknya Nabi, cantik Fatimah. Baru dilihat, baru dekat-dekat sudah ada minyak solar keluar sedikit, olinya keluar sedikit, tapi tidak terpancar. Dalam bahasa fikih itu namanya air madhi. Air apa? Al-madhiyu, bukan al-maniyu. Kalau air mani itu terpancar keluar ketika puncak syahwat, itu namanya al-maniyu, air mani. Kalau keluar itu al-maniyu, apakah mimpi atau pokoknya puncak, atau lagi istimna. Istimna itu apa ya? Kalau dalam bahasa biologi ya, namanya onani atau masturbasi. Sengaja mengeluarkan, itu al-maniyu namanya, al-maniyu, air mani. Kalau al-madhiyu, dia punya gairah syahwat, apakah melihat atau menghayal, keluar itu tidak mewajibkan mandi. Jadi keluar itu yang licin-licin. Ali bin Abi Thalib lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya ini? Selalu keluar itu yang licin-licin. Nabi Muhammad mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, cukup engkau pergi cuci itu lemah rupa, cuci itu, ya sudah itu kau berwudu saja, tak usah mandi. Jadi ada juga yang licin-licin, biasa kalau capek ki, habis kerja keras, habis olahraga, lari-lari sore, pulang ke rumah, mau pergi salat maghrib di masjid, mandi dulu. Pas mandi, kita kencing, ada keluar yang licin-licin. Itu juga najis. Apa namanya? Al-wadiyu, air wadi. Al-wadiyu namanya. Jadi ada air mani, ada air madhi, ada air wadi. Kalau air madhi tadi, dia memuncak syahwatnya, keluar itu yang licin-licin. Kalau al-wadiyu, keluar itu licin gara-gara capek atau kelebihan sperma di dalam. Biasanya keluar kalau lagi kencing atau mandi, biasanya kencing, keluar itu. Ujung-ujung kencing biasanya. Ya, terutama yang anak-anak masih muda. Ya. Yang mewajibkan mandi adalah mani. Dan ulama mengatakan air mani itu tidak najis. Ya, air mani tidak najis. Itu pendapat umumnya ulama. Karena Nabi Muhammad SAW biasa pakaiannya itu kena air mani. Pakaiannya kering di situ. Dia mau pergi sholat, dia cuma korek-korek pakai kuku. Itu yang bekasnya. Dia korek-korek, dia tidak cuci, dia korek-korek.
dikasih hilang itu. Sehingga ulama mengatakan air mani itu tidak najis. Karena kita semua ini berasal dari air mani. Ada juga ulama, sebagian ulama juga mengatakan air mani itu najis. Jadi terbagi dua pendapat ulama. Ada mengatakan najis, ada mengatakan tidak najis. Beda dengan air madhi, dengan air wadi. Dua-duanya najis. Tapi tidak mewajibkan mandi, cukup berwudu saja kalau keluar itu. Ya. Apalagi yang mewajibkan mandi? Yang pertama tadi keluar air mani. Yang kedua, bagi perempuan bersetu, laki-laki juga bersetubuh. Bersetubuh ini keluar air mani atau tidak, wajib hukumnya mandi kalau sudah. Baik keluar air mani maupun tidak. Yang penting sudah masuk batas yang namanya khasyafah. Dalam bahasa fikih namanya khasyafah. Apa itu khasyafah? Ya. Apa itu khasyafah? Apa itu dempata ulunna? Batas itu sedikit, itu apa nama kalau bahasa daerahnya tuh lekkena. Apa itu pasir lekke? Apa itu pasar namanya lekkenya itu? Ya, kalau kita membahas masalah fikih, kalau guru kita Pak Kiai ulama kita mengatakan kalau kita membahas masalah fikih harus kita bicara salah. Kalau kita tidak bicara salah, berarti kita salah. Bicara masalah ini, itu tadi fikih masalah itu harus kita bicara salah. Kalau itu tidak dibahas, justru kita salah. Karena harus dibahas. Nah, itu kalau sudah batas kepala itu masuk, sudah wajib hukumnya mandi wajib. Biar tidak keluar air mani. Pokoknya bersetubuh, masuk sedikit itu ujungnya sudah wajib. Nabi bilang apa dempatan? Nabi bilang apa itu kalau sepotong ji? Sipolo ji apa? Apa pasahir kalau sepotong ji? Bahasa daerahnya, bahasa Makassarnya apa? Sipolong ji. Nabi bilang tena Ustaz. Ndak mau mandi kenapa sipolong ji? Sepotong ji. Yang penting sudah masuk batas itu wajib mandi. Ibu-ibu kasih tahu suami tak wajib mandi biar tidak keluar air mani. Ya. Yang ketiga yang mewajibkan mandi wajib adalah keluarnya darah haid. Ya. Kalau sudah bersih mandi wajib. Apalagi keluar darah nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar akibal wiladah. Kalau darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau dempata tidak pernah keluar ini. istri kita ini. Saya juga tidak pernah darah nifas. Ya, darah haid juga tidak pernah. Ya. Ini perempuan ini, bagiannya perempuan yang sudah melahirkan. Biasanya berapa hari? Ada yang 10 hari bersih nifas darah, ada yang 15 hari, ada yang 20 hari, sampai batas 40 hari. Kalau 40 hari pergi lebih 40 hari masih ada keluar, pergi saja mandi. Yang keluar itu bukan lagi darah nifas, tapi itu adalah namanya istihadah. Ada pendarahan di dalam itu, bukan lagi darah nifas. Ulama kita membatasi 40 hari. Ya.
Sama dengan haid. Biasanya haid 7 hari ji, atau biasanya 8 hari ji. Ini sudah lebih. Sudah lebih 8 hari. Gimana ini Ustaz? Sudah 10 hari saya haid, belum berhenti. Pergi saja mandi. Karena itu bukan lagi darah haid, tapi namanya darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Darah penyakit. Mungkin ada pendarahan dari dalam. Apakah rahimnya atau apanya? Tapi sebagian ulama mengatakan kalau untuk haid tunggu dulu sampai 15 hari. Ibu-ibu, ada ulama mengatakan kalau biasanya 7 hari ji keluar, terus tunggu dulu sampai batas 15 hari. Kalau sudah 15 hari lewat, pergi mandi. Kalau darah nifas, tunggu sampai batas 40 hari. Kalau sudah lewat 40 hari, pergi mandi. Mandi wajib. Apalagi yang mewajibkan mandi? Tadi keluar air mani, yang kedua bersetubuh, yang ketiga darah haid, yang keempat nifas. Apalagi ya? Jadi inilah semua tadi bersih dari hadas kecil dengan berwudu, dan bersih dari hadas besar dengan mandi wajib. Ya. Cara-cara berwudu sudah dijelaskan ya? Atau sudah lupa lagi? Cara-cara mandi wajib saya sudah jelaskan. Bagaimana, siapa yang masih ingat cara-cara mandi wajib? Yang pertama apa? Yang dulu saya ajarkan. Mulai 10 tahun lalu ini, bahkan sudah saya ulangi, ini sudah perulangan berapa kali nih. Yang pertama apa dulu dicuci? Apa dulu? Apa dulu? Tangan dulu. Rasulullah mencuci dulu tangannya 3 kali. Karena ini tangan ini yang nakal ini tempat ini. Ini yang kemana-mana garambang ya. Makanya ini dulu yang dicuci. Berapa kali? 3 kali. Karena ini nanti yang mau mencuci, yang mau menggosok-gosok seluruh badan. Maka Rasulullah yang pertama dicuci kalau mandi wajib adalah tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Niat maki nawaitul ghusla dirafil hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk membersihkan diriku dari hadas besar, wajib karena Allah. Yang pertama disiram apa lagi? Setelah tadi cuci tangan 3 kali, bersih tangan. Maka kata Rasulullah SAW menyiram badannya yang sebelah kanan, bukan langsung kepala. Sebelah kanan dulu. Sesudah sebelah kanan, sebelah kiri. Sesudah sebelah kiri, yang mana lagi? Yang itu. Yang itu. Itu dulu dibersihkan. Ada yang belum paham apa maksudnya itu? Kalau dempa tak pasti nak pahami, makanya ketawa. Kita pahami dempa tadi yang itu. Sudah kanan, kiri, cuci yang itu, bersihkan. Ini sama juga kalau kita memandikan jenazah. Kalau memandikan jenazah begitu juga. Sama ini. Bersihkan itunya. Ya. Cuma kalau jenazah itu sudah dibersihkan yang di depan, disabungi, digosok bersih. Di belakang lagi. Itu biasa kalau jenazah orang mati, ya ditindis-tindis perutnya supaya keluar tainya. Kalau sudah dicuci itu kemaluan, biasa juga dikasih duduk sedikit, baru ditekan perutnya supaya keluar semua yang dari dalam itu. Ya. Sudah itu kalau jenazah itu keluar tainya, dicuci lagi, dicebok. Kenapa dicebok? Kenapa pas akhir kalau jenazah itu
dikasih keluar tainya, baru dicebok. Kenapa kira-kira? Karena tidak bisa mencebok sendiri. Tidak bisa mencebok, makanya dicebok. Kalau kita masih bisa cebok sendiri kan? Nah, kalau mandi wajib, ya itu yang di depan dicuci, di belakang juga. Ya, kubul dan dubur kalau bahasa agamanya, bahasa fikihnya. Kubul itu yang di depan, dubur itu yang di belah, yang dilewati tai, dubur namanya. Nah, dibersihkan. Sudah dibersihkan itu, kemudian Rasulullah berwudu. Ya. Kalau di dalam hadis, summa tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Rasulullah berwudu seperti kalau dia berwudu, seperti kalau mau sholat. Ya. Ada dua hadisnya. Hadis yang pertama dia kasih sempurna wudunya, mencuci kepala, pas mencuci tangan, berkumur-kumur, kemudian istinsyak, menghirup air masuk ke di hidung, kemudian istinsyar, menyemburkan ke hidung, kemudian cuci muka 3 kali, kemudian tangan sampai siku kanan, tangan sampai siku sebelah kiri masing-masing 3 kali, kemudian mengusap kepala dan telinga, koma. Di situ ada koma. Ada hadis Nabi tidak mencuci langsung kakinya, tapi langsung menyiram seluruh badan ketika kepalanya tadi diusap. Nanti selesai mandi baru nak cuci kakinya. Tapi hadis yang lain Nabi kasih selesai dulu wudunya, sudah kepala cuci kaki. Setelah cuci kaki berwudu, selesai berwudu, apa dikerja Nabi? Baru dia alirkan air ke seluruh badannya. Ya baru sudah pi berwudu baru dialirkan ke seluruh badan. Termasuk Rasulullah menyiram kepalanya, beliau menggosok-gosok sela-sela rambutnya dengan tangannya. Ya. Kalau sudah itu, sudah kena semua anggota badan, apa dilakukan? Ya sudah, bersih. Kita sudah bersih dari hadas besar. Mandi nih. Hadas besar. Ya, masih ada waktu 13 menit. Ya. Ini cara membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau yang tadi itu, cara yang terakhir tadi, berwudu dulu. Makanya kalau kita tidak kencing, tidak kentut selama mandi, maka sudah mandi tidak perlu lagi berwudu. Langsung bisa dipakai sholat. Tapi kalau sudah maki berwudu, sudah mandi, mau lagi kencing, berwudu kembali. Ya. Beda kalau Imam Abu Hanifah, ulama kita Imam Abu Hanifah itu mengatakan kalau langsung misalnya ada kolam atau sungai atau laut, langsung mandi di situ, langsung mencelupkan diri satu badan, biar tidak berwudu. Mandi wajib saja, sudah mandi wajib, maka biar tidak berwudu, bisa juga langsung sholat. Yang penting berpakaian dulu. Ya. Jadi itu tadi cara-caranya. Ya. Saya tidak tahu apa. Ibu-ibu masih ingat ya? Pernah saya jelaskan ini? Atau sudah dilupa? Atau waktu saya jelaskan dulu tidak diperhatikan karena cerita? Ya. Sebenarnya seluruh jamaah harus ikuti pengajian seperti ini, supaya ilmu-ilmu seperti ini diamalkan sehari-hari.
Tapi sayangnya ya biasa kalau sudah pulang. Ini masih sudah banyak ini. Biasa 3 orang je laki-laki. Ya, perempuan di belakang biasa perempuan ya ada 10 orang. Tapi 1 orang je yang mendengar. Yang lain cerita. Ada Tommy mengaji. Cerita maupun mengaji. Kalau ada pengajian tidak ada pahalanya. Tidak dapat pahala mengajinya, tidak dapat pahalanya taklimnya. Makanya kalau ada taklim berhenti mengaji, apalagi cerita. Karena biar mengaji tidak dapat pahala gitu. Kenapa? Karena yang kita bahas ini isinya itu Al-Quran, tentang wudu, tentang mandi wajib. Biar mengaji ke situ sampai selesai tidak dapat pahala. Karena ini yang kita bahas masalah Al-Quran, isinya kita membaca. Jadi sia-sia juga kita baca tidak tahu isinya. Seperti mandi wajib itu di dalam surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Itu masalah junub, jangan sholat sampai kalian mandi. Ada di surah An-Nisa. Kalau masalah wudu, apabila kalian mau melaksanakan sholat, maka faksilu biwujuhikum, pergi dulu cuci mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu biruusikum, usap kepalamu dengan air, warjulakum ilal ka'bain, dan cuci kakimu sampai mata kaki. Ada di dalam Al-Quran. Itu pengajian seperti ini menjelaskan itu. Jadi kalau kita mengaji tapi tidak pernah ikuti penjelasannya, mandi wajib asal-asalan, langsung nasiran kepalanya. Pokoknya mandi wajib nasiran kepalanya, itu berbahaya. Ternyata cara mandinya Rasulullah tidak langsung menyiram kepala, tangan dulu, sudah tangan baru disiram sedikit yang sebelah kanan badan, kemudian kiri, kemudian cuci kemaluan, kemudian berwudu berkumur-kumur, kemudian menghirup air di hidung, baru sembur, baru muka, baru tangan sampai siku, kanan kiri, baru kepala, baru kaki. Sudah itu baru disiram badan dan kepala. Ternyata penelitian dokter mengatakan rata-rata yang datang ke rumah sakit kena stroke tiba-tiba begini, tidak bisa goyang badannya. Rata-rata mandi subuh langsung siram kepala, langsung penyumbatan pembuluh darah. Kenapa? Ketika kita baru bangun, badan kita ini panas, langsung panas, disiram kepala, jantung kaget. Setelah jantung kaget, langsung dia pompa keras-keras, dipompa naik ke otak. Disitulah biasa, karena itu darah baku buru naik, akhirnya tersum. Seperti kalau buru-buru semua di jalan di situ, macet di situ, karena bersamaan semua buru-buru. Nah, lampu merah, biar lampu merah macet karena bersamaan buru-buru semua banyak. Akhirnya tersumbat macet, sama itu darah. Kaget jantung la pompa naik ke otak, terjadi penyumbatan. Disitulah biasa ada pecah pembuluh. Ini penelitian dokter. Ternyata cara wudunya, cara mandi wajibnya Rasulullah sesuai dengan penelitian dokter, itu cara yang sehat. Bahaya kalau langsung siram kepala. Karena kalau kita berwudu dulu, cuci tangan dulu, itu pelan-pelan. Ada penyesuaian antara suhu badan dengan air. Tidak langsung, pelan-pelan. Karena itu jantung itu memompa darah ke atas ke otak, ke kepala.
Nah, bahaya kalau ada agak sempit di situ, bisa penyumbatan. Itu biasa terjadi apa namanya? Terjadi penyumbat dan pecah pembuluh darah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini cara pertama mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama adalah membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi setiap kita setiap kita berkotor oleh hadas kecil, cepat berwudu. Sudah kentut, berwudu lagi. Sudah kencing, berwudu lagi. Sudah buang air besar, berwudu dulu. Ya. Jangan sampai kita, dan itu bagus, orang yang mati dalam keadaan ada wudunya. Ya. Termasuk saya punya orang tua, bapak saya tahun lalu, 29 April tahun lalu meninggal. Itu meninggal ada wudunya. Karena barusan dia sholat duhur. Dia masih bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Sehari sebelumnya dia mandi. Ya, pada hari Ahad dia mandi. Meninggalnya Senin. Nah bilang adekku, sehat mi bapak. Kak, kenapa? Karena mandi mi, segar sekali. Nah kirim fotonya. Paginya juga dia bersihkan badannya. Makanya ketika dimandikan, saya sendiri yang bersihkan itu, tidak ada yang keluar. Ditekan-tekan perutnya, tidak ada yang keluar karena sudah bersih. Badannya juga bersih karena sehari sebelumnya dia mandi, bersihkan badannya. Ya. Hanya ada waktu ditekan-tekan perutnya, hanya ada keluar sedikit seperti mencret sedikit saja, sudah bersih. Ya, sudah bersih. Dan dia zikir terus. Sampai ciri-ciri orang biasa mau meninggal itu ada naik anunya itu? Galak-galak, tidak ada. Saya tunggu itu seperti mendidih di sini, tidak ada. Dan enak betul karena memang kebiasaan selalu berwudu. Tidak ada. Dia plong sampai lepas nyawanya, tidak ada sama sekali. Karena ada kebiasaan selalu berwudu. Nah, itu kelebihannya kalau kita selalu membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Masih ada waktu 3 menit. Kemudian membersihkan diri dari najis, nanti lain kali kita bahas. Karena ini najis, ini juga najis perlu kita bahas. Karena terutama kalau kita mau sholat, harus bersih diri dari najis, badan kita dari najis. Yang kedua harus bersih pakaian dari najis. Makanya hati-hati kalau itu kita pakai celana tak, sarung tak, baju tak, itu kita pakai kencing atau berak, itu juga kita pakai sholat, ya kita harus hati-hati. Ya, makanya biasa kalau saya seperti baru-baru ini, sehari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad di Selayar. Ya, saya suka pakai jubah atau pakai sarung kalau naik mobil. Ya, karena setiap saya mau kencing, buang air kecil, ya itu celana buka dulu, atau setidaknya saya pakai celana puntung di dalam. Jadi kalau setiap mau buang air kecil, kencing, buka celana panjang dulu. Ya. Karena kita mau pakai sholat. Karena kalau kencing berdiri, ini biasa. Rasulullah termasuk, bukan melarang juga. Rasulullah pernah didapatkan kencing berdiri. Tapi itu kalau memang kondisinya dia di luar. Susah kalau kencing di situ, terpaksa dia berdiri. Terpaksa Ya, beda kita kan, yang penting dapat WC. Apalagi rata-rata di masjid atau di mana rata-rata WC berdiri sekarang. Padahal WC itu terkadang klosetnya itu terpecik itu kena najis.
Yang ketiga itu harus bersih tempat kita itu dari najis. Jadi bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Ya, bersih tempat dari najis. Ini najis ini saya sudah jelaskan berulang-ulang kali. Najis itu ada 3. Nanti lain kali insyaallah saya jelaskan. Ya, nanti malam Ahad mudah-mudahan ada waktu. Informasi insyaallah hari Ahad nanti kalau tidak salah 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa melaksanakan puasa Muharram. Ketika Rasulullah ditanya, namanya Asyura. Asyura itu asyarah, 10. Hari ke-10 Muharram namanya Asyura. Kata Rasulullah, ditanya, apa pahalanya an yaumi Asyura? Kata Rasulullah, yukaffirus sanah, membersihkan dosa-dosa kita selama 1 tahun. Jadi kita usahakan nanti kita puasa Muharram. Malam Senin insyaallah kita makan bubur Muharram. Seperti biasa, nanti ibu-ibu berkreasi lagi bikin bubur. Mau bubur putih, bubur coklat, ya bubur hitam. Ya, kita nanti bisa itu sambil buka puasa juga insyaallah. Nah, ini bukan agama ini, tapi namanya syiar Islam, supaya kalau bahasa daerahnya itu masuk mangga ya, kita jadi ada semangat. Kalau syariahnya di situ ada syariahnya ya puasa, itu yang disunnahkan. Kalau bubur bukan disunnah, tapi itu hanya sebagai syiar namanya. Syiar itu syiar agama untuk penyemangat. Nah, seperti baca Yasin. Baca Yasin itu yang diperintahkan Rasulullah malam Jumat. Itu yang sunnah. Nah, yang makan kue tidak ada di sunnah bilang bikin kau juga kue soda Yasinan, tidak ada. Tapi namanya syiar. Ya, ada penyemangat supaya orang semangat melakukan ya ajaran-ajaran Islam. Saya kira sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.